Halo teman Edukon, selamat datang di Saris Parenting bersama saya, Bunda Farida. Di video kali ini, kita akan membahas tentang psikologi gagal. Nah, teman Edukon, tidak ada seorang pun orang tua yang menginginkan anaknya gagal. Kenapa? Karena gagal itu sangat menyakitkan, mengecewakan, bahkan membuat anak-anak patah hati. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan ingin melihat anak-anaknya sukses. Seperti misalnya ketika anaknya menjadi ketua OSIS, anaknya lolos mengikuti lomba, tentunya dalam hal akademik maupun non-akademik itu sangat membanggakan. Tapi tahukah teman Edukon bahwa menjadi orang tua yang memiliki anak mengalami kegagalan itu membuat orang tua sangat merasa patah hati. Rasa gagal merupakan rasa alamiah pada setiap manusia dan setiap orang pasti pernah mengalami rasa gagal. Teman Edukon tahu nggak sih apa itu kegagalan? Kegagalan adalah ketidakmampuan anak dalam mencapai sesuatu yang dia inginkan. Teman Edukon, kegagalan bisa jadi membuat anak kita lebih terpukul. Namun dengan gagal, kita bisa melihat bahwa anak bisa belajar dari pengalaman-pengalamannya. Kegagalan memang tidak pernah diinginkan. Tapi jika kita tahu dan kita memberikan pendampingan anak-anak agar mereka bisa belajar, tentunya ini akan sangat penting dan memperkaya pengalaman hidup untuk anak-anak. Tidak semua anak bisa melewati kegagalan dengan bijak. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua, peran ayah dan peran ibu bisa menjadi support system pada anak dan mendampingi mereka untuk melewati masa-masa sulit yang dihadapinya. Melalui kegagalan, anak akan belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi versi terbaik dirinya di masa selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang orang tua bisa lakukan agar anak-anak bisa melewati proses gagalnya? Yang pertama adalah, orang tua bisa melakukan validasi emosi. Di validasi emosi, orang tua bisa mengatakan kepada anaknya, misalnya adalah, kamu sedih ya karena kamu tidak terpilih sebagai ketua OSIS. Kamu merasa kecewa ya. Validasi ini sangat penting untuk kita bisa mengenali perasaan anak-anak. Yang kedua adalah empati. Dengan empati, anak tahu bahwa ia tidak sendirian melewati kesedihannya. Dekati anak, peluklah anak, katakan bahwa Bunda bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Dengan empati, anak akan merasa tidak sendirian. Jangan gunakan kata-kata yang negatif pada anak. Misalnya, kamu malas berlatih, makanya kamu gagal. Namun, gunakan kata-kata yang positif sehingga anak merasa tidak terpuruk melewati masa-masa kegagalannya. Orang tua bisa menyampaikan kepada anak bahwa kita pun pernah melewati kegagalan. Dan kegagalan adalah sebuah hal yang wajar dan semua orang pernah melewatinya. Bila perlu, berikan contoh cerita-cerita orang yang gagal dan kemudian dia bisa survive dan menjadi orang sukses di kemudian hari. Tahap selanjutnya adalah ajak anak untuk melakukan riset. Kenapa dia bisa gagal? Analisis penyebabnya sehingga dari hal tersebut anak bisa berlatih kemampuannya untuk mengatasi masalah di kemudian hari dan kemudian anak diajak untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum dia bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, yang paling penting sekali lagi, teman Edukors, jangan lupa selalu berikan motivasi dan anak, dukung anak, dan hibur anak agar mereka tidak terpuruk dengan kesedihannya dan tetap move on untuk bisa melangkah ke jenjang selanjutnya untuk meraih kesuksesannya. Nah, teman Edukon, apa pesan penting dari series parenting kali ini? Bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan. Kenapa? Karena kegagalan itu sangat menyakitkan, menyedihkan, bahkan sangat mengecewakan. Tapi, tahukah teman Edukors bahwa dengan kegagalan, anak akan belajar untuk bangkit dan berjuang menjadi versi terbaik bagi dirinya. Terima kasih teman Edukon, sampai ketemu di series parenting selanjutnya. Salam.